Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa ba'du. Sambil diminum airnya, sambil dimakan kue-kuenya. Masya Allah. Alhamdulillah, spesial ya malam ini insyaallah. Kedatangan tamu-tamu mulia di majelis yang mulia, dan mudah-mudahan kita semua yang hadir dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ahlan wa sahlan bi hudurikum Ustaz Umar dan Bu Solid. Inilah markas Ahbabul Mustafa Kecamatan Sandai. Dan inilah wajah-wajah Ahbabul Mustafa ini. Masyaallah. Alhamdulillah. Kurang lebih berjalan berapa tahun Ustaz? Tahun ke-6 ya, ini tahun ke-6 Ahbabul Mustafa. Dulunya kita pengen buat Ahbabul Mustafa tapi nggak berani. Akhirnya kita bikin nama Syauqul Mustafa, Syauq ya rindu ya, Mushtaq ila Mustafa. Nah, ternyata Allah ketika jumpa sama Syekh dan direstui, kita cabang Ahbabul Mustafa dari Kecamatan Sandai induk ke Provinsi Kalimantan Barat seperti itu. Jadi di Kalbar ini ada beberapa cabang Ahbabul Mustafa. Ada Kabupaten Ketapang, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Sambas, Kabupaten Melawi, Kuburaya. Nah, ini ada beberapa kabupaten, dan dari sekian kabupaten, alhamdulillah Sandai Kecamatan satu-satunya yang ada cabang. Masya Allah. Alhamdulillah, ini ada juga teman-teman dari Sofa, alhamdulillah. Ini 2 orang, Masya Allah. Ini, jadi di sana ini ada beberapa majelis sholawatan, alhamdulillah, majelis sholawat, dan setiap bulan kita ada perkumpulan dari majelis sholawat, ada dari Pondok Darul Ulum, dari An-Nur. Kita kumpul bersatu bersama seperti itu keliling-keliling Kecamatan Sandai setiap bulannya. Insyaallah pekan depan ya, minggu depan ya, di seberang ya alhamdulillah kan. Nah, di Dul Hamdi di tengah tanah, mungkin nanti bisa hadir semua insyaallah. Di seberang ini pas acara bulanan. Nah, ini untuk mensyiarkan sholawat. Jadi punya misi dan visinya apa? Mensolawatkan masyarakat dan memasyarakat sholawat seperti itu. Ya, memasyarakat sholawat dan mensolawatkan masyarakat. Alhamdulillah. Dan izin Allah, beberapa tahun terakhir Sandai ini dimudahkan untuk hadirnya para ulama, para habaib, Masya Allah. Termasuk mungkin hadirnya itu berdua saja, alhamdulillah. Serta rombongan, Masya Allah. Jadi mari ya, semua keluarga Ahbabul Mustafa Sandai, mari sama-sama kita hadirkan hati kita. Kita ngambil keberkahan, ngambil doa daripada beliau dan nasihat daripada beliau, Insya Allah. Ada guru-guru kita. Sarul gimana? Menyampaikan nasihat. Insyaallah dari beliau lagi. Foto-foto dimulai dulu, nanti terakhir sama beliau nih. Ustaz Sofwan. Salam, Masya Allah ya, kita ambil keberkahannya. Foto Ustaz Sarul dulu lah, sebentar. Ya, Insya Allah. Kita semangat insyaallah ya. Kepada beliau semua langsung saja nanti di akhir dengan Ustaz Khalid insyaallah. Supaya menambah barokah insyaallah. Fadal. Wa alaihi wasallam insyaallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fattahu ya alim, ya fattahu ya mubin.
Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nuri kasari wa madadikal jari wa jma'ni bihi fi kulli atwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Amma ba'du. Sebelumnya yang kami hormati, yang kami muliakan para jajaran asatidz di markas Kecamatan Ahbabul Mustafa, Kecamatan Sanggay ini, Ustaz Syahrul, Ustaz Sofwan, Ustaz Saiful, dan Masya Allah nih Ustaz Irfan Firdaus, Masya Allah tawadu ini beliau, Masya Allah. Nah, alhamdulillah, dan semua para ikhwan dan ikhwat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pastinya memang Al-Fakir ini enggak harus tak kalah ya. harus. Ya, tapi insyaallah imtithalan lil amr, beliau insyaallah karena beliau menunjuk Al-Fakir untuk tak kalah, ya mau tidak mau mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit. Saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang insyaallah Allah Subhanahu wa taala berkahi, yang mana di dalam tempat ini kita semua menyebut nama Allah dan nama Rasul. Ini sebuah karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka hadirin, para kawan-kawan, saudara-saudara, para asatidz yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersolawat di sini. Mudah-mudahan sholawat kita sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena alamat kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita harus memperbanyak sholawat dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad ini dahulu 1444 tahun yang lalu, beliau yang telah merindukan kepada kita, beliau sendiri yang telah rindu kepada kita. Sebelum kita ada, ya mungkin lahirnya ada yang 97, ada yang ya baru-baru ini berapa tahun gitu. Tapi ini Nabi Muhammad 1414 abad yang lalu gitu. Beliau merindukan kita semua. Ada di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wadibtu anni laqitu ikhwani. Wadibtu, aku sangat suka atau cinta atau sangat ingin sekali menjumpai ikhwani, saudara-saudaraku, kata Rasulullah. Kata para sahabatnya, ya Rasulullah, awalaysa nahnu ikhwan, bukankah kita saudara-saudaramu ya Rasulullah? Kata para sahabatnya. Tapi kata Rasulullah apa? Antum ashabi, kalian sahabat-sahabatku, walakin ikhwani alladzina yu'minu bi walam yarawun. Mereka saudara-saudaraku, yaitu yang beriman kepadaku dan belum melihatnya. Kita semuanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajari atau mengajari kata rindu, mengajarkan kepada kita kata rindu sebelum kita tahu apa itu rindu. Ini Rasulullah SAW. Bahkan sebelum wafatnya beliau berwasiat, ummati as-shalah wa ma malakat aymanukum. Saking risaunya Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Kita ini di sini berkumpul bersolawat untuk bagaimana menumbuhkan cinta kita kepada Rasulullah SAW. Bahkan jamadat, benda-benda mati itu mereka rindunya, masya Allah. Disebutkan, dikisahkan bahwasanya ketika Rasulullah SAW terbiasa kalau khutbah Rasul itu ada pelepah kurma. Di depan beliau itu pelepah kurma mati, pelepah kurma benda mati, pelepah kurma. Setelah ada kaum Ansor yang bisa membuat mimbar, akhirnya ya Rasul, gimana kalau saya buatkan mimbar supaya khutbah?
Boleh kata. Akhirnya dibuatkanlah mimbar. Setelah dibuatkan mimbar, maka terdengarlah suara tangisan. Ini para sahabat yang berada di masjid ini gempar. Ini suara tangisan apa? Bahkan kedengaran di satu masjid Nabawi. Suara apa? Ternyata suara jid'in nakhl ini. Apa namanya? Pelepah kurma, bukan pelepah apa ya? Batang kurma itu. Dia menangis sebagaimana seorang anak yang kehilangan ibunya. Nangis merengek. Kata Rasulullah, kalau saya tidak mendekuk tidak memeluk batang ini, dia akan menangis sampai hari kiamat. Kenapa? Saking rindunya, ini hanya jarak berapa meter saja dari batang itu ke tempat khutbah Rasul, berapa meter, tapi saking rindunya, saking cintanya, ingin sekali disentuh oleh Rasulullah sampai menangis. Ini kita, masya Allah, walaqad karamna bani Adam. Allah telah muliakan bani Adam. Tapi masya Allah, terkadang ada yang masih lupa. Bahkan Nabi Muhammad setelah berada di alam barzah sana, ya, karena para nabi ahya, ya, hidup, tetap umatnya masih melempari dengan dosa-dosa. Rasul tetap di dalam kubur itu meminta istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umat-umat. Maka para saudara-saudara yang Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan salawat kita ini semua, kita semua dianggap dan dicintai oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau kamu ingin dicintai oleh Allah, maka ikuti dulu Nabi Muhammad. Setelah kamu ikuti Nabi Muhammad, pasti Allah akan mencintai. Kalau Allah sudah mencintai, yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum, maka dosa-dosa kalian akan diampuni. Dan wa man shalla alayya sholatan wahidah, barang siapa yang sholawat kepadaku satu, kata namanya sholawat satu, sallallahu alaihi asyra marrat, yang mafhumnya seperti itu, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Kalau satu 10 kali, dikalikan aja. Kalau berarti kalau 10 100 kali. Apa salawat dari Allah? Salawat dari Allah rahmah. Ya, kalau dari malaikat istighfar. Kalau sesama kita tadarru atau doa. Ya. Maka salawat dari Allah ini rahmat. Cukup satu rahmat untuk kita masuk surga. Karena kita masuk surga bukan dengan amal-amal kita. Amal kita tidak ada apa-apanya, tapi dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmatnya Allah itu terbagi di mana-mana, di amal-amal perbuatan, amal-amal saleh. Maka hadirin para saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala jadikan majelis ini majelis yang barokah, majelis yang mana dapat menumbuhkan rasa kecintaan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan kita berkumpul sebagaimana Allah kumpulkan di dunia, Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah sedikit penyampaian dari beliau Gus Khalid untuk kita semua. Jadi kalau mau nasihat beliau boleh yang ikhwan gabung ya, temenin buat 3 hari bisa muhajirin insyaallah. Beliau ini diamnya gitu, ada tazkiran. Kalau mau insyaallah ikut sama-sama nanti kumpul ngobrol sama beliau insyaallah ya. Insyaallah. Baik. Alhamdulillah. Pesan singkat dari guru kita Ustadz Omar yang mana menerangkan tentang kehidupan Rasulullah SAW
Dan memang sebagaimana nama kita ini Ahbabul Mustafa, sebenarnya sebuah nama yang menjadikan motivasi dan doa seperti itu. Kalau kita mengaku pecinta Nabi Mustafa Muhammad SAW, sepertinya belum deh ya, belum. Kadang kita ngaku cinta, namun kita sering melempari kepada beliau dosa-dosa yang kita perbuat seperti itu. Masya Allah. Tapi terus berjuang ya. Sampai kapan? Sampai kita ini betul-betul dipandang oleh baginda Rasul sebagai muhibbin beliau, pecinta beliau, yang mencintai beliau. Insya Allah ya, kita amalkan sunnah-sunnah dari yang kecil ya, hingga yang besar, insya Allah. Seperti itu ya. Cintai para ulama, cintai para habaib. Dan ada titip salam dari Habib Mirza Fahri bin Yahya ya, beliau saat ini di Ketapang untuk kita semua seperti itu. Insya Allah Syawal katanya jumpa di Sandai. Syawal insya Allah beliau akan ke Sandai. Rindu dengan antum semua, Habibul Mustafa. Alhamdulillah, syukur Ustaz atas nasihatnya, insya Allah. Jadi beliau ini masih di Sandai insya Allah ya. Yuk yang ikhwan, mari sama-sama kita datang rapat, ngobrol ya. Ini masih banyak juga kawan-kawan santri yang bisa kita petik ilmunya, hikmahnya dari beliau-beliau ya. Insya Allah ya. Mengulangi Mingki ya. Dan salam juga boleh kepada ini Sofa ya. Kita sama-sama kumpul-kumpul insya Allah menjadi ukhuwah. Nanti barangkali kalau sudah menjadi ulama besar, kita susah jumpa sama beliau yang belakangan ini, yang para santri ini. Insya Allah. Itu barangkali ya. Cukup. Ini ada amanah doa, minta doa, minta Al-Fatihah untuk Pak Sarno Wijaya. Beliau Suwito, beliau Sa'itat ini katanya milad dan mohon doanya supaya diberikan umur yang barokah, yang panjang dalam taat, kemudian dikabulkan segala hajat beliau. Katanya beliau ini akan mencalonkan menjadi kades Sandai kanan ya. Ya, doakan ya, mudah-mudahan kalau Allah ridho dimudahkan seperti itu. Dan Ananda Kaila Tazkiyah Akhda bin Jalan Rahman, ini juga hari ini ulang tahun. Semoga dipanjang umurnya jadi putri yang solehah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih kepada para asatiz yang telah hadir. Ustaz Dayat, Masya Allah. Dayat ya Ustaz. Ustaz Muli, Ustaz Sofan, Ustaz Harul, dan semua yang hadir malam ini. Insya Allah mudah-mudahan kita semua selalu istiqomah dan Allah ridai. Insya Allah untuk menyembuhkan majelis mungkin diminta dengan hormat doa ya tadi. Pada beliau doa. Insya Allah. Doa ini. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. ولقد أشرت لنهت من أوصافه ذي القلوب تهيج الأشجانا والله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون ثنانا لكن حبا في السرائر قد دعا لمديه صفوة ربنا وحدانا وإذ امتزجنا بالمودة هاهنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا لواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله حبانا
يا ربنا يا ربنا يا ربنا بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تؤاخذ ربي إن أخطانا واسلك بنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترعانا واربط به في كل حال حبلنا وهبال من ودى ومن والانا والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا والحاضرين وساعيا في جمعنا ها نحن بين يديك أنت ترانا ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واقمع كل من عادانا وانظر إلينا واسقنا كأس الهنا واشف وعاف عاجلا مرضانا واقض لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات وأصلحا عقبانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي واجمعنا وأحبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا بالمصطفى صل عليه وآله ما حركت ريح الصبا أغصانا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.